Malam pun tiba. Di Chain, ibu kota Kekaisaran O'Brien, kekaisaran dengan militer terkuat di benua Yulan, kehidupan berjalan seperti biasa. Selain beberapa jalanan kehidupan malam yang ramai, kota itu tampak tenang dan damai. Chain bagian timur, Jalan Boulder. Setelah menerima kedatangan kereta yang tak terhitung jumlahnya selama beberapa hari terakhir, kediaman Count Wharton perlahan-lahan kembali ke ketenangannya yang biasa. Di dalam aula Count Wharton, Linley, pengurus rumah Hiri, Hillman, Barker, dan saudara-saudaranya, Zasler, serta anggota inti tim lainnya tengah mengadakan pertemuan. Mereka mendiskusikan cara menangani masalah putri ketujuh. Jika Yang Mulia Kaisar benar-benar memilih Bloomer, maka aku akan bertindak sesuai rencanamu, Kak, ucap Wharton tanpa ragu sedikit pun. Hillman juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Para prajurit kekaisaran terkenal karena keberanian dan ketidaktakutan mereka, sementara putri ketujuh berada jauh di dalam istana. Jika kau ketahuan saat menyelinap masuk, bahkan jika kau berhasil membabat jalan keluar, sudah pasti akan ada banyak nyawa yang melayang. Setelah tiba di Kekaisaran O'Brien, Hillman terpana oleh semangat dan aura kekaisaran tersebut. Seluruh kekaisaran memuja dewa perang, dan satu-satunya dewa yang mereka sembah adalah dewa perang. Bangsa ini sangat menghormati para ahli yang kuat. Seseorang bisa dengan mudah merasakannya hanya dengan melihat reaksi para penonton di Colosseum yang hampir gila. Pengecut yang melarikan diri dari pertempuran akan dipandang hina oleh kekaisaran. Kekaisaran O'Brien terletak di bagian utara benua Yulan. Seluruh kekaisaran seringkali terasa cukup dingin sepanjang tahun, yang juga membantu warga kekaisaran dalam membangun ketahanan mereka. Paman Hillman, jika kita berniat membawa keluar putri ketujuh, kita pasti tidak akan mengirim satu orang saja. Meskipun para prajurit kekaisaran sangat kuat, sejauh yang aku tahu, mereka seharusnya tidak bisa menjadi ancaman bagi kita. Satu-satunya kerumitan yang mungkin terjadi adalah adanya ahli tingkat Saint yang tinggal di istana. Kaisar tidak memiliki kemampuan untuk memerintahkan seorang ahli tingkat Saint untuk menjadi pengawal pribadinya. Namun Dewa Perang tentu saja menempatkan para ahli tingkat Saint di dalam istana untuk membantu mempertahankannya. Nilai barang-barang di perbendaharaan kekaisaran dan berbagai ruang harta karun tersembunyi lebih penting daripada kaisar itu sendiri. Tentu saja, semuanya harus dilindungi. Jika seseorang berani menerobos masuk ke istana kekaisaran untuk mengambil seorang putri, para ahli tingkat Saint yang menetap di sana mungkin saja ikut campur dan menghentikan mereka. Linley percaya diri dengan kemampuannya menghadapi ahli tingkat Saint sendirian, namun jika ia membawa orang biasa seperti Nina bersamanya, itu akan menjadi rumit. Linley menatap Bebe yang sedang beristirahat di kakinya. Bebe, saat waktunya tiba, semuanya akan tergantung padamu. Bebe segera melompat berdiri, meloncat ke atas meja. Tergantung padaku? Bebe memutar matanya yang hitam kecil dan bulat saat ia menatap Warren. Wharton kecil, jangan khawatir. Aku pasti akan membawa wanitamu kembali kepadamu dalam keadaan benar-benar tanpa luka sedikit pun. Bebe yang akan pergi. Wharton tercengang. Wharton kecil, apa kau tidak percaya padaku? Bebe mengangkat kepala kecilnya dengan bangga, melebarkan matanya dan menatap Wharton dengan marah. Wharton buru-buru menggelengkan kepalanya. Bukan karena aku tidak percaya padamu. Hanya saja, istana kekaisaran pasti dihuni oleh para ahli tingkat Saint. Jika mereka bertarung satu sama lain, apakah Bebe benar-benar bisa membawa orang yang lemah seperti Nina dengan aman? Wharton, mengingat tingkat kekuatan Bebe, membawa putri ketujuh keluar dari istana kekaisaran seharusnya tidak menjadi masalah, ucap Linley. Ia memiliki cukup banyak kepercayaan pada kemampuan Bebe. Kecepatan Bebe adalah yang tercepat yang pernah kulihat. Kak, apa maksudmu dia bahkan lebih cepat dari kau dan Olivier? Tanya Warren dengan terkejut. Kecepatan Bebe adalah kecepatan tercepat yang pernah kulihat pada seekor binatang sihir. Hairu tiba-tiba angkat bicara dari posisinya yang sedang berbaring di tanah. Macan tutul awan hitam terkenal karena kecepatan mereka. Saat mereka berada di pegunungan binatang sihir, Bebe sebenarnya baru berada di tahap awal tingkat 9. Namun saat itu pun, Bebe sudah hampir setara dengan macan tutul awan hitam tersebut. Setelah 5 atau 6 tahun berlalu, kecepatan Bebe telah melampaui Hairu dengan selisih yang besar, mencapai tingkat baru yang mengerikan, dan sekarang, setelah mencapai tingkat Saint,
Kecepatan BB melonjak sekali lagi. Tentu saja dia lebih cepat daripada Olivier. Linley tertawa sambil mengelus kepala kecil BB. Wharton, biar ku beritahu, kecepatan dan pertahanan BB adalah yang terhebat yang pernah kulihat. Dulu saat aku berada di Institut Ernst, BB masih dalam masa pertumbuhan dan memiliki kekuatan binatang sihir tingkat 7 atau 8. Namun bahkan setelah dihantam oleh serangan mematikan dari seekor naga punggung berduri lapis, baja tingkat 9 tahap puncak, dia hanya menderita luka parah. Ini adalah pertama kalinya Wharton mendengar hal ini. Ini juga pertama kalinya Zasler dan yang lainnya mendengar cerita ini. Bagaimana mungkin? Mereka semua tercengang. Naga punggung berduri lapis baja adalah salah satu binatang sihir tipe naga yang paling mengerikan. Saat aku bertemu Hairu di pegunungan binatang sihir, Hairu tidak mampu melukai BB sama sekali dengan serangannya. Saat itu, BB baru berada di tahap awal tingkat 9. Kau harus tahu bahwa serangan Hairu mampu melukaiku saat itu. Meskipun aku memiliki kekuatan pertahanan dari ahli tingkat 9 tahap akhir setelah bertransformasi. BB mengangkat kepalanya lebih tinggi lagi mendengar pujian Linley, menatap sekelilingnya dengan angkuh seperti seorang jenderal yang menang perang. Kecepatan BB jelas lebih tinggi daripada Olivier. Terlebih lagi, bahkan jika Olivier mampu mendaratkan serangan pedang auroranya pada BB, dia mungkin tetap tidak akan bisa menembus pertahanan BB. Linley tertawa. Kekuatan pertahanan bulu BB benar-benar terlalu mengerikan. Mendengar ini, Wharton, Hillman, dan yang lainnya terdiam. Shadow Mouse, kecil yang tampak biasa saja yang didapatkan Linley saat ia masih kecil, ternyata telah tumbuh menjadi begitu kuat. BB menggelengkan kepalanya dan berkata, pertahananku tentu saja sangat kuat. Itu tidak perlu dikatakan lagi. Tapi aku tidak percaya diri dengan kemampuanku menghadapi serangan kebenaran mendalam bumi milik bos. Kebenaran mendalam bumi milik Linley hampir sepenuhnya mengabaikan pertahanan. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh pertahanan adalah sedikit melemahkan kekuatan getaran saat melewatinya. Mengingat kecepatan BB, membawa keluar putri ketujuh, lalu melarikan diri dengan kecepatan tinggi dari istana kekaisaran seharusnya tidak menjadi masalah. Kemungkinan besar, para ahli tingkat Seng di istana tidak akan punya waktu untuk mengejarnya. Hehehe, bos, serahkan saja masalah ini padaku. BB sangat bersemangat. Ia tampak seolah-olah ingin pergi menjemput putri ketujuh sekarang juga. Jangan tidak sabar. Bagaimanapun juga, Kaisar Johan belum memberikan pengumumannya mengenai siapa yang akan dia pilih. Saat ini, Linley sudah bersiap untuk kemungkinan apapun. Ia tidak ingin lengah. Baik Wharton maupun Bloomer menghabiskan beberapa hari berikutnya dengan perasaan khawatir. Banyak bangsawan di ibu kota kekaisaran juga diam-diam menebak siapa di antara mereka yang akhirnya akan menikahi putri ketujuh. Di istana kekaisaran, sang kaisar saat ini sedang duduk dalam sebuah pertemuan dengan seorang pria parubaya berambut biru. Di depan mereka terdapat papan permainan strategi perang. Permainan ini cukup populer di kalangan militer. Dan Kaisar Johan pun sering suka memainkan permainan ini. Yang mulia, Anda telah membesarkan seorang putri yang luar biasa. Dia benar-benar menarik begitu banyak pelamar, termasuk putra bungsuku sendiri. Pria parubaya berambut biru itu tertawa. Pria parubaya berambut biru ini adalah Perdana Menteri Kiri Kekaisaran yang perkasa, Judd Darrell. Judd dan Johan menjalin hubungan yang sangat baik, dan secara pribadi mereka sedekat saudara. Judd, berhentilah menggodaku. Di depan Judd, Johan hanya menyebut dirinya sebagai aku, tidak menggunakan kata ganti kerajaan kami. Dari hal ini saja, seseorang bisa mengetahui betapa dekatnya hubungan antara kedua pria ini. Tentu saja, ia hanya melakukannya saat tidak ada orang lain yang hadir. Kau tidak tahu, tapi ini telah menjadi masalah besar bagiku. Bloomer dan Wharton tidak terlalu menjadi masalah. Keduanya akan menjadi pilihan yang baik. Tapi kakak laki-laki mereka benar-benar mengerikan. Kaisar Johan menghela napas. Judd mengangguk dan berkata, aku juga melihat pertempuran yang mencengangkan di Kolosium itu. Olivier dan Linley, keduanya mengungkapkan mereka memiliki kekuatan tingkat Saint tahap puncak sejak awal. Aku tidak menyangka kekuatan yang mereka tunjukkan awalnya hanyalah puncak dari gunung es. Ternyata mereka berdua memiliki serangan pamungkas masing-masing, dan Olivier bahkan berani menantang Saint pedang monolitik
Hudson. Johan mengangguk. Olivier dan Saint pedang monolitik pernah bertanding sebelumnya. Terakhir kali, Olivier kalah. Namun meskipun sudah pernah bertanding, dan dengan demikian tahu persis seberapa kuat Saint pedang monolitik itu, dia masih berani menantangnya sekali lagi? Itu berarti dia pasti memiliki sesuatu yang membuatnya percaya diri. Aku punya firasat bahwa baik Olivier maupun Linley akan menjadi orang-orang di tingkat Saint pedang monolitik di masa depan. Johan menghela napas. Hal yang paling menjengkelkan adalah, kedua pria ini sangat melindungi adik laki-laki mereka. Judd, katakan padaku, bagaimana mungkin aku tidak pusing? Judd mulai tertawa. Lalu yang mulia, apakah Anda sudah membuat keputusan? Judd menatap Johan. Johan mengangguk. Aku sudah membuat keputusan. Siapa? Judd sangat penasaran. Johan berkata dengan nada pasrah. Aku akui Linley memang orang paling brilian yang pernah kulihat seumur hidupku. Dia mencengangkan dalam setiap aspek. Tapi dibandingkan dengannya, Olivier tidak jauh kalah. Jika bukan karena faktor lain, aku kemungkinan besar akan memilih Wharton. Kalau begitu yang mulia, maksud Anda telah memilih Bloomer? Judd bisa menangkap maksud Kaisar Johan. Benar. Johan mengangguk. Tidak ada cara lain. Bagaimanapun juga, Bloomer adalah murid pribadi Dewa Perang. Kau pasti tahu seberapa berpengaruhnya Dewa Perang di kekaisaran ini. Selain itu, lebih dari 4 rekan seperguruannya telah datang menemuiku. Mereka semua melakukannya demi Bloomer, ucap Kaisar Johan tak berdaya. Judd pun terkejut dan berkata, aku dengar para murid pribadi Dewa Perang jarang terlibat dalam urusan duniawi. Aku tidak menyangka, begitu dia menjadi murid pribadi, 4 murid pribadi lainnya akan keluar dan berbicara atas namanya. Judd, kau harus tahu meskipun secara prinsip, aku memiliki otoritas tertinggi di kekaisaran. Pada kenyataannya, Dewa Perang tetaplah kekuatan tertinggi di negeri ini. Kaisar Johan, pada akhirnya telah memutuskan untuk memihak pada Akademi Dewa Perang. Di kediaman Perdana Menteri Kiri Kekaisaran, seorang pemuda yang sangat tampan dengan rambut biru panjang yang terurai tengah berjalan santai. Setiap kali ia melihat siapapun, bahkan pelayan sekalipun, ia akan tersenyum dan mengangguk ke arah mereka. Cale Darrell, seorang penyihir jenius. Pada akhirnya, Yang Mulia memutuskan untuk memilih Bloomer. Cale menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Ayahnya Judd sangat menyayangi Cale. Ia bahkan telah memberitahu Cale tentang urusan ini. Mengapa Yang Mulia tidak mempertimbangkan perasaan putrinya? Di dalam hatinya, Cale sebenarnya sangat tidak senang dengan beberapa cara pragmatis yang dingin dari klan-klan bangsawan dan klan kekaisaran dalam menangani urusan. Dalam pikirannya, seseorang harus memperlakukan orang lain dengan baik. Jika 2 orang ingin bersatu, itu seharusnya karena keduanya saling mencintai. Kaisar Johan seharusnya mempertimbangkan segala sesuatunya dari sudut pandang Nina. Teringat kembali saat ia dan Mina bermain bersama ketika mereka masih kecil, Cale membuat sebuah keputusan. Ia segera keluar dari kediaman Perdana Menteri Kiri. Satu-satunya hal yang ia katakan kepada pengurus rumah saat berpapasan dengannya adalah, aku akan pergi jalan-jalan sebentar. Cale menuju langsung ke kediaman Count Wharton di Jalan Boulder. Cale telah membuat keputusan, ia harus memberitahu Wharton tentang masalah ini. Saat malam tiba, Wharton masih berlatih di area pelatihan kediamannya. Di sampingnya, Linley tengah bermeditasi dengan tenang. Tepat pada saat ini, seorang pelayan berlari mendekat. Tuan Count, Tuan Cale dari keluarga Perdana Menteri Kiri telah tiba. Wharton segera menghentikan latihannya. Di dalam hatinya, Wharton sebenarnya merasa sangat berterima kasih kepada mantan saingan cintanya ini. Bagaimanapun juga, Cale telah secara sukarela melepaskan pengejarannya. Jika tidak, urusan ini akan menjadi lebih rumit lagi. Cale datang? Wharton, aku akan menemanimu. Linley sebenarnya cukup penasaran dengan pemuda yang telah secara sukarela menghentikan pengejarannya ini. Linley dan Wharton menuju langsung ke aula tamu. Saat mereka melihat Cale, kesan pertama yang didapat Linley adalah bahwa ini adalah orang yang sangat ramah dan mudah bergaul. Wharton? Melihat Wharton, Cale tersenyum lalu menatap Linley. Dan ini pastilah kakakmu, Master Linley. Aku sudah lama mendengar reputasi Master Linley. Linley pun tersenyum padanya. Cale, silakan duduk. Wharton sangat ramah padanya.
Kale menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Aku datang hari ini untuk memberitahumu sesuatu. Segera setelah aku menyampaikannya, aku akan pergi. Wajah Kale berubah serius. Apa itu? Tanya Wharton bingung. Kale berkata dengan nada pasrah. Wharton, berdasarkan informasi yang kuterima pada tanggal 15 Maret, Yang Mulia kemungkinan besar akan memilih Bloomer, bukan dirimu. Tapi tentu saja, karena ini belum tanggal 15 Maret, belum ada yang pasti. Meski begitu, informasi yang kumiliki ini kemungkinan besar 90% akurat. Wharton tertegun mendengar kabar mendadak ini. Ia benar-benar ingin bisa menikahi Nina secara terang-terangan di ibu kota kekaisaran. Alih-alih harus membawanya kawin lari. Kale, apakah informasimu ini benar? Linley menatap Kale, bertanya dengan nada mendesak. Kale mengangguk sungguh-sungguh. Master Linley, meskipun Yang Mulia Kaisar belum mengumumkannya secara terbuka, informasi ini datang dari percakapan ayahku dengan Yang Mulia sendiri. Master Linley, aku yakin kau bisa menilai sendiri keaslian berita ini. Linley mengangguk pelan. Tidak ada alasan bagi Perdana Menteri Kiri Kekaisaran untuk membohongi putranya sendiri. Terlebih lagi, dengan energi spiritual Linley sebagai penyihir agung tingkat 9, jika Kale sedang berbohong, Linley pasti bisa merasakannya. Apapun yang terjadi, kami bersaudara ingin berterima kasih atas bantuanmu, Kale, ucap Linley tulus. Baru sekarang pikiran Wharton kembali jernih. Ia pun berkata dengan penuh rasa terima kasih. Kale, terima kasih sudah memberitahu kami. Tidak perlu berterima kasih. Aku hanya berharap di masa depan, Nina akan memiliki kehidupan yang bahagia. Baiklah, aku harus pergi. Kale membungkuk sedikit ke arah Linley dan Wharton, lalu beranjak pergi. Warren menatap kepergian Kale, lalu tiba-tiba menoleh ke arah Linley. Kak, apa yang harus kita lakukan? Pikiran Wharton sedang kacau balau. Linley berbicara dengan keyakinan penuh. Untuk saat ini, kita segera mulai memindahkan isi rumah keluar dari ibu kota kekaisaran. Linley menatap dingin ke arah istana kekaisaran. Kita tidak punya pilihan lain. Aku akan segera menyuruh orang untuk bicara dengan Yale dan memintanya datang. Sekarang, kita harus menggunakan jalur rahasia konglomerat Dawson untuk membawa Rebecca, Lina, Jen, dan anggota keluarga Paman Hillman keluar dari ibu kota. Dan sebaiknya, Kaisar tidak boleh sampai tahu kalau mereka sudah pergi. Sebenarnya, tidak akan menjadi masalah besar bahkan jika Kaisar mengetahuinya. Jikapun Kaisar Johan curiga pada Linley, lalu kenapa? Apakah ia berani menyinggung Linley? Bagaimanapun, ia sendiri bukanlah dewa perang. Dan bahkan jika ia berani menyinggung Linley, siapa di bawah komandonya yang benar-benar mampu menghadapi Linley? Hari itu juga, Linley mengundang Yale datang. Setelah mendiskusikan masalah tersebut cukup lama, Yale segera menepuk dadanya dan berjanji. Saudara ketiga, jangan khawatir, ini cuma masalah memindahkan beberapa orang. Pasti tidak akan ada masalah. Yale lalu tertawa. Sebenarnya saudara ketiga. Bahkan jika Kaisar tahu pun, dia pasti akan berpura-pura tidak tahu. Linley ikut tersenyum. Ia telah mencapai tingkat Saint. Meskipun status Kaisar sangatlah tinggi, Linley tidak merasa takut padanya. Sejujurnya, satu-satunya orang yang Linley takuti hanyalah pria yang bersemayam di Gunung Dewa Perang. Tetap saja, berusahalah agar tidak ketahuan, ucap Linley. Meskipun Jen, Rebecca, dan Lina enggan untuk pergi, mereka tahu bahwa mereka akan bertemu lagi dengan kelompok Linley nanti. Karena itu, mereka mengikuti arahan dari konglomerat Dawson dan diam-diam meninggalkan ibu kota kekaisaran. Sebenarnya, Linley dan Warren belum sepenuhnya menyerah. Mereka berharap pada tanggal 15 Maret nanti, Kaisar Johan akan memilih Wharton di Istana Bela Diri, walaupun peluangnya sangat kecil. Masih ada kemungkinan Kaisar Johan akan berubah pikiran. Bagaimanapun, jika Nina kawin lari dengan Wharton, itu berarti ia harus berpisah dengan keluarganya. Bagi Wharton sendiri, ia, Hiri, dan Hillman sudah merasa sangat nyaman dan terbiasa tinggal di ibu kota. Kecuali jika benar-benar terpaksa, mereka tidak ingin mengambil langkah terakhir itu. Hari demi hari berlalu, dan tanggal 15 Maret pun semakin dekat. Jalan-jalan, hotel, dan restoran di ibu kota kekaisaran sekali lagi dipenuhi dengan diskusi mengenai Wharton, Bloomer, dan kakak laki-laki mereka.
Semua orang mencoba menebak siapa yang akan menjadi orang yang menikahi putri ketujuh kekaisaran. Hari yang dinanti-nantikan, 15 Maret, akhirnya tiba. Pagi itu, badai salju yang langka mendadak turun menyelimuti ibu kota sejak dini hari. Meskipun matahari sudah terbit pada pukul 7 atau 8, pandangan masih sulit untuk melihat apapun yang lebih jauh dari 10 meter. Berdiri di luar kediamannya, Warren mengembuskan napas panjang. Beberapa hari terakhir ini, ia berada di bawah tekanan mental yang hebat. Cukup, kita akan tahu jawabannya hari ini. Tenanglah. Linley tertawa, menepuk bahu Warren. Warren menoleh menatap kakaknya. Melihat Linley, Warren merasa seolah kakaknya adalah sumber dukungan terkuatnya. Dengan adanya Linley di sana, Warren merasakan gelombang kepercayaan diri. Benar, Warren mengangguk mantap. Linley dan Wharton segera naik ke kereta mereka, menuju ke arah istana kekaisaran. Karena badai salju, kereta melaju sangat lambat. Selain itu, ada banyak sekali kereta yang menuju ke istana kekaisaran hari ini. Di gerbang istana kekaisaran, satu persatu kereta berhenti di gerbang, dan berbagai bangsawan keluar dari kereta mereka, lalu saling berbasa-basi satu sama lain. Tuan Olivier telah tiba. Melihat Olivier dan Bloomer keluar dari kereta bersama-sama, banyak bangsawan dan menteri di luar gerbang menyambut mereka dengan hangat. Melihat para bangsawan dan menteri berjalan ke arahnya segera setelah ia turun dari kereta, Olivier tidak bisa menahan kerutan di dahinya. Saudara kedua, ayo masuk. Olivier bahkan tidak melirik para bangsawan itu saat ia memancarkan gelombang kekuatan dari tubuhnya, yang langsung mendorong mundur para bangsawan dan menteri senior yang mendekat, namun tanpa melukai mereka sedikit pun. Para bangsawan dan menteri itu saling bertukar pandang. Mereka merasa terkejut. Tuan-tuan, kita sudah sampai. Suara kusir kereta terdengar, lalu Wharton dan Linley keluar dari kereta. Kali ini, para bangsawan dan menteri dengan bijak tidak mencoba mendekat terlalu dekat. Mereka hanya menyerukan kata-kata sambutan dari jarak aman. Linley dan Wharton juga tidak terlalu memperhatikan para bangsawan itu, dan langsung menuju ke dalam istana. Linley, Olivier berhenti melangkah, menoleh dan menyapa Linley. Olivier? Linley masih merasakan rasa hormat terhadap rival kuat seperti Olivier. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai tingkat kekuatan seperti itu tanpa fokus selama bertahun-tahun dalam melatih diri dengan susah payah. Linley, Wharton, Olivier, dan Bloomer berjalan maju dalam satu barisan, menuju istana bela diri bersama-sama. Linley, hari itu di Kolosseum. Sejujurnya, aku benar-benar ingin terus bertarung denganmu. Senyum ramah muncul di wajah Olivier. Oh, lalu kenapa kau melepaskan kesempatan itu? Aku tidak percaya kalau kau takut pada Hudson, ucap Linley dengan tawa ringan. Olivier dan Linley sama-sama telah merasakan kekuatan satu sama lain. Meskipun hari itu mereka dipaksa menjauh oleh Hudson, selain karena kekuatan Hudson, salah satu alasan utama mereka terpental adalah karena mereka belum membiarkan serangan mereka meledak dengan kekuatan penuh. Bukan karena aku takut pada Hudson. Lebih karena menantang Hudson adalah tujuan yang kutetapkan untuk diriku sendiri 6 tahun lalu. Setelah menguasai pedang obsidian, aku mutlak harus menantangnya. Olivier meliriknya. Di Kolosseum, aku sangat berharap bisa terus bertarung denganmu. Tapi pertarungan ini harus dilakukan setelah pertarunganku dengan Hudson. Aku tidak ingin Hudson mengetahui rahasia teknik pedang obsidianku. Jika aku menggunakannya untuk bertarung denganmu, bukankah aku akan mengekspos diriku padanya? Ada sedikit senyum di wajah Olivier. Aku benar-benar ingin melihat apakah Saint Pedang Monolitik Hudson yang terkenal karena kemampuan pertahanannya bisa menahan seranganku. Linley mengangguk. Dalam duel antara diriku dan Saint Pedang Monolitik kira-kira sebulan lagi, menurutmu siapa yang akan menang? Olivier tiba-tiba bertanya. Linley terdiam sejenak. Hari itu, Linley telah melihat lapisan energi hitam yang mengalir pada bilah pedang obsidian. Itu memberikan sensasi yang sangat aneh. Linley sangat percaya diri dengan pedang berat adamantine miliknya sendiri, tetapi ia belum tentu yakin pada kemampuannya untuk menahan serangan lawannya tersebut. Mungkin saja kau atau Saint Pedang Monolitik yang menang. Tapi menurutku Saint Pedang Monolitik, Hudson, memiliki peluang menang yang lebih tinggi.
Bagaimanapun selama bertahun-tahun ini, tidak ada ahli tingkat Saint yang mampu mengalahkannya. Baginya untuk bisa mencapai prestasi seperti itu berarti dia pasti memiliki kekuatan yang bisa diandalkan, ucap Linley secara objektif. Olivier mengangguk. Benar, aku akui. 6 tahun lalu saat aku berduel dengan Hudson, dia hanya menunjukkan sebagian dari kekuatan aslinya. Hudson, kekuatannya sangat dalam dan tak terduga. Tapi aku juga penuh percaya diri terhadap pedang obsidianku. Tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, dia seharusnya tidak akan mampu menahannya. Linley tertawa. Bagaimana bisa Olivier ini begitu mirip dengannya? Ia sendiri memiliki kepercayaan diri yang sama terhadap pedang berat adamantine miliknya. Serangan macam apa yang dimiliki pedang obsidianmu? Kenapa kau begitu percaya diri? Linley bertanya penasaran. Olivier tertawa. Pedang obsidianku? Olivier menatap Linley. Berhenti sejenak. Ia berkata, kau pasti sudah tahu sekarang bahwa teknik pedang obsidianku didasarkan pada wawasanku tentang hukum elemen kegelapan. Linley mengangguk. Oleh karena itu, selain daya tembus dan kekuatan serangan yang mencengangkan, pedang obsidianku juga memiliki serangan spiritual. Olivier sangat percaya diri. Serangan spiritual? Linley terkejut. Sihir elemen kegelapan memang mencakup kutukan berbasis jiwa. Hukum elemen kegelapan mencakup segala macam properti yang berhubungan dengan jiwa. Namun bagi Olivier, untuk bisa mengembangkan serangan spiritual dengan pedang obsidiannya, berdasarkan wawasannya terhadap hukum-hukum tersebut, memanglah mencengangkan. Mungkin serangan fisik biasa dari pedang obsidian sangat mudah untuk ditahan, tapi serangan terhadap jiwa, pertahanan biasa, hampir tidak berguna melawannya. Aku ingin melihat bagaimana Hudson bisa menahannya. Saat Olivier berbicara, ekspresi kegembiraan muncul di wajah Bloomer juga. Linley harus mengakui pedang obsidian memang sangat mengerikan. Sungguh menakutkan. Menyerang jiwa secara langsung, Linley pun takjub dengan kekuatan teknik ini. Semakin kuat jiwa seseorang, semakin besar peluang mereka untuk bisa menahan serangan ini. Namun, prajurit umumnya tidak memiliki energi spiritual yang sangat kuat. Bahkan prajurit tingkat Saint biasanya tidak memiliki energi spiritual sebanyak penyihir tingkat 9, ucap Olivier sangat yakin. Prajurit memiliki energi spiritual yang jauh lebih sedikit daripada penyihir di tingkat yang sama. Teknik ini ditujukan tepat pada titik lemah para prajurit. Linley, bagaimana dengan serangan untuk teknikmu? Olivier balik bertanya. Bloomer juga menatap Linley. Saat ini, ada sedikit keangkuhan di mata Bloomer. Ia yakin bahwa Linley tidak akan bisa menandingi kakak laki-lakinya. Linley tidak mencoba menyembunyikan apapun. Ia berkata langsung, teknikku dengan pedang berat adamantine juga membuat pertahanan luar tidak berguna. Teknik ini langsung menghantam organ-organ dalam di tubuh lawan. Wajah Olivier seketika berubah. Secara umum, para ahli akan membangun energi spiritual mereka secara perlahan. Dalam perjalanan mendapatkan wawasan tentang hukum, tingkat pertumbuhan energi spiritual mereka akan meningkat pesat. Sebagai contoh, energi spiritual Hudson seharusnya bisa menandingi penyihir tingkat 9. Namun organ dalam itu berbeda. Meskipun mudah untuk melatih otot, sangat sulit untuk melatih jantung atau usus. Bagian-bagian itu hanya bisa menyerap sedikit esensi elemen yang hanya akan sedikit memperkuat jantung dan organ lainnya. Jika organ seseorang hancur, orang tersebut pasti akan mati. Membuat pertahanan luar tidak berguna dan menghantam langsung ke bagian dalam tubuh, Olivier pun merasakan kekaguman di hatinya terhadap Linley. Serangan semacam ini benar-benar terlalu aneh, namun Linley berhasil mengembangkannya. Linley pun merasakan kekaguman yang sama terhadap Olivier. Pedang obsidian itu mampu menyerang jiwa seseorang. Para bangsawan dan menteri di belakang mereka, setelah melihat Linley dan Olivier mengobrol dengan akrab, mau tak mau merasa terkejut. Segera, Linley dan yang lainnya tiba di luar istana bela diri. Linley dan Olivier saling melirik, lalu memimpin adik-adik mereka masuk ke dalam istana bersama-sama. Sebenarnya, meskipun mereka telah menjelaskan serangan pamungkas mereka satu sama lain, serangan-serangan itu tetap akan sangat sulit untuk ditahan. Baik jiwa maupun organ dalam jelas merupakan titik-titik vital. Inilah sebabnya mengapa kedua jenius ini begitu percaya diri.
Dan mengapa mereka tidak takut memberitahu rival mereka tentang rahasia mereka? Terus kenapa kalau aku memberitahumu? Mari kita lihat apakah kau bisa melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Cukup banyak orang berkumpul di istana bela diri. Saat Linley dan Wharton memasuki istana, seorang pelayan istana segera menghampiri. Tuan Linley, Yang Mulia Kaisar telah mengatur tempat duduk untuk Anda. Silakan duduk di sebelah sana. Menteri biasa harus tetap berdiri, tetapi Linley tidak. Linley dengan tenang duduk, sementara Olivier juga diantar ke tempat duduk oleh seorang pelayan istana. Mata berbagai bangsawan dan menteri di istana semuanya terfokus pada Linley dan Olivier dengan bumbu rasa hormat sekaligus gentar. Linley, menurutmu siapa yang akan dipilih Yang Mulia? Olivier mengobrol santai dengan Linley, seolah-olah para bangsawan dan menteri yang menonton itu tidak ada di sana sama sekali. Adik laki-lakiku Wharton, tentu saja. Jawab Linley langsung. Olivier melirik Linley. Sepertinya aku tidak setuju. Oh, Yang Mulia telah tiba. Linley dan Olivier keduanya menatap ke arah gerbang istana. Pada saat itu, sejumlah pelayan istana, permaisuri, selir kekaisaran, dan 7 putri memasuki istana bersama Kaisar Yohan. Seluruh istana bela diri seketika menjadi sunyi senyap. Melihat kedatangan Kaisar Yohan, Linley dan Olivier pun bangkit berdiri. Di dalam istana bela diri, Kaisar memiliki kedudukan tertinggi, dan mereka setidaknya harus memberikan sedikit rasa hormat kepada sang penguasa. Tatapan Wharton tertuju pada Nina. Nina berdiri di belakang ibunya, sang permaisuri. Begitu masuk, ia langsung menatap Wharton. Bongsor. Bibir Nina bergerak tanpa suara. Wharton memaksakan sebuah senyuman, namun sorot matanya tampak teguh. Keduanya seolah bisa saling membaca pikiran melalui tatapan yang mereka bagi. Tak peduli siapapun yang dipilih Kaisar Yohan hari ini, Wharton tidak akan pernah menyerah. Nina adalah milikku. Tidak ada yang bisa merampasnya dariku. Wharton melirik Bloomer dari kejauhan, lalu kembali menatap Kaisar Yohan, Yang Mulia. Seluruh bangsawan dan menteri di istana berlutut dengan satu kaki, memberikan penghormatan dengan hikmat. Berdirilah. Kalian semua. Kaisar Yohan menoleh ke arah Olivier dan Linley, lalu berkata dengan ramah, Linley, Olivier, silakan duduk kembali. Wharton menatap Linley dari jauh. Dengan adanya Linley di sana, Wharton merasakan kepercayaan diri yang luar biasa. Kaisar Yohan kemudian beralih menatap permaisuri dan para selir kekaisarannya. Kalian semua silakan duduk di sana. Nina, duduklah bersama ibundamu. Permaisuri, para selir, dan ketujuh putri duduk di sisi lain istana, di mana deretan kursi telah disiapkan. Di Kekaisaran O'Brien, permaisuri dan para selir dilarang keras terlibat dalam urusan politik. Di istana bela diri, bahkan seorang permaisuri pun hanya diizinkan duduk dan menyaksikan. Hari ini adalah hari yang sangat penting. Hahaha, kami yakin banyak dari kalian telah menantikan momen ini. Benar. Hari ini kami akan mengumumkan siapa yang akan menikahi putri kesayangan kami. Kaisar Yohan tersenyum ke arah Nina saat berbicara. Linley, Olivier, dan semua orang yang hadir menatap Kaisar Yohan dengan penuh perhatian. Wharton merasakan jantungnya mulai berdebar kencang. Siapa yang akan dipilih? Dirinya atau Bloomer? Mengenai siapa yang akan kami pilih, sebelum kami menyampaikan pengumuman tersebut, kami ingin memperkenalkan dua murid pribadi Dewa Perang. Kaisar Yohan melihat dua sosok yang terbang mendekat dari kejauhan. Keduanya mengenakan jubah biru panjang. Saat memasuki istana bela diri, pria yang di sebelah kiri mengangguk ke arah Bloomer. Baru setelah itu, kedua pria tersebut menyapa Kaisar Yohan. Ekspresi wajah Warren seketika berubah. Murid pribadi Dewa Perang? Melihat kedatangan keduanya, Wharton memiliki firasat buruk bahwa keadaan tidak akan memihak kepadanya. Bloomer, yang berdiri tak jauh darinya, melemparkan tatapan penuh kemenangan pada Wharton. Jelas sekali kedua orang ini datang untuk memberikan dukungan bagi Bloomer. Kami akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Orang di sebelah kiri ini adalah Tuan Langke, murid pribadi Dewa Perang dan seorang ahli tingkat Saint. Kaisar Yohan berkata dengan suara lantang. Orang di sebelah kanan ini adalah Tuan Castro, yang juga merupakan murid pribadi Dewa Perang dan seorang ahli tingkat Saint.
Para bangsawan dan menteri di Istana Bela Diri semuanya memberikan gestur hormat kepada kedua ahli tingkat Saint tersebut. Langke, Castro, silakan duduk di sana, di dekat Linley dan Olivier, ujar Kaisar Johan sambil tersenyum. Langke, Castro, Linley, dan Olivier kini duduk berdampingan. Wharton berdehem pelan. Saat ini, ia benar-benar merasa tertekan. Atmosfer di ruangan itu jelas sangat menguntungkan bagi Bloomer. Pada saat itulah, Kaisar Johan kembali berbicara. Bloomer, Wharton, majulah ke tengah. Perintah Kaisar Johan dengan suara jernih. Baik Yang Mulia. Menarik napas dalam-dalam, Wharton memaksa dirinya untuk menenangkan pikiran, lalu melangkah ke tengah istana. Bloomer dan Wharton saling menatap dingin sebelum berdiri bahu-membahu. Perhatian semua orang kini terpusat pada mereka berdua. Kami akan mengumumkan siapa yang akan menjadi suami Nina. Tentu saja, itu pun jika kalian berdua memang berhasrat untuk menikahi Nina. Kami akan bertanya sekali lagi. Apakah kalian berdua sama-sama bersedia menikahi Nina? Kaisar Johan bertanya dengan nada hikmat. Inilah saat penentuannya. Bloomer segera menjawab, Yang Mulia, impian dan hasrat terbesar hamba adalah bisa menjadikan Putri Nina sebagai istri hamba. Wharton berkata dengan penuh hormat. Yang Mulia, merupakan impian hamba untuk bisa mengadakan upacara pernikahan yang resmi dan terbuka dengan Nina. Dan agar kami berdua bisa terus bersama selamanya, takkan pernah terpisahkan. Saat Wharton berbicara, ia menatap Nina. Nina juga menatap Wharton. Tatapan mereka bertemu kembali. Sebagian besar orang di istana menyadari hal ini, dan wajah Bloomer seketika menjadi muram. Hahaha, bagus sekali. Kaisar Johan tertawa keras. Karena kalian berdua begitu tulus, kami merasa sangat bangga. Namun pada akhirnya, kami harus memilih satu orang. Sambil berbicara, Kaisar Johan melirik Bloomer sambil tersenyum. Lirikan ini segera memadamkan amarah di hati Bloomer. Ia bisa merasakan adanya isyarat tersirat dari Kaisar Johan. Dan tiba-tiba saja Bloomer merasa sangat percaya diri. Siapa yang akan terpilih? Sebaliknya, Wharton menjadi semakin cemas dan menatap Kaisar Johan dengan penuh kegelisahan. Semuanya harap tenang. Kami secara resmi mengumumkan bahwa... Tunggu, murid pribadi Dewa Perang itu, Castro, tiba-tiba bangkit berdiri dan memotong ucapan Kaisar Johan. Kaisar Johan menatapnya dengan penuh tanya. Jika ada orang lain yang berani memotong pembicaraannya, ia pasti sudah akan membentak karena marah. Namun orang yang menghentikannya adalah Castro. Castro melangkah ke arah Kaisar Johan, tepat ke tengah istana. Seluruh bangsawan dan menteri terpana dibuatnya. Yang Mulia, ada sesuatu yang ingin kusampaikan secara pribadi kepada Anda. Sambil berbicara, Castro melirik sekilas ke arah Bloomer. Para pelayan istana tampak ragu apakah mereka harus menghalangi jalannya atau tidak, menyingkirlah. Castro memiliki hal yang ingin didiskusikan dengan kami. Kaisar Johan memerintahkan para pelayannya untuk menepi, dan Castro berjalan tepat ke sisi sang kaisar. Kaisar Johan menatap Castro dengan heran. Castro membisikkan beberapa kata dengan pelan ke telinga Kaisar Johan. Kaisar Johan sempat mengerutkan kening dan melirik Castro. Namun tiba-tiba ia tersentak, dan sebuah senyuman lebar muncul di wajahnya. Castro kemudian melangkah mundur. Apa yang dilakukan Castro ini? Linley merasakan firasat yang sangat buruk. Mungkinkah Castro secara pribadi meminta Kaisar Johan untuk memilih Bloomer? Di dalam hatinya, Linley benar-benar berharap adiknya bisa memiliki pernikahan yang sempurna. Namun ia merasa tidak berdaya. Di belakang Bloomer ada pengaruh besar dari Akademi Dewa Perang. Hahaha. Barusan, Castro menyampaikan masalah kecil untuk didiskusikan dengan kami. Sekarang, kami akan secara resmi mengumumkan bahwa putri kami akan menikah dengan... Senyum mengembang di wajah Kaisar Johan. Seluruh istana menjadi begitu sunyi hingga suara jarum jatuh pun akan terdengar. Wharton dan Bloomer sama-sama menatap Kaisar Johan dengan penuh kecemasan. Akan menikah dengan, Kaisar Johan mengumumkan dengan lantang, Wharton Baroque. Nama Wharton bergema di seluruh istana bela diri, seluruh ruangan seolah membeku seketika. Mata Bloomer membelalak tak percaya. Wharton tertegun di tempatnya, Nina pun ikut terpana.
Wharton tiba-tiba mengeluarkan lolongan kegembiraan yang luar biasa, lalu menerjang langsung ke arah Nina. Nina pun tersadar dari keterpakuannya dan langsung melemparkan dirinya ke dalam pelukan Warren. Warren dan Nina benar-benar berpelukan erat di sana, di tengah istana bela diri, seolah-olah tak ada satupun orang yang sedang memperhatikan mereka. Nina merasa sangat bahagia hingga tak terbendung. Tidak mungkin. Bloomer menggelengkan kepalanya terus-menerus, benar-benar tidak sanggup menerima kenyataan ini. Sejujurnya, Bloomer tidak memiliki kasih sayang yang mendalam terhadap Putri Nina. Namun ia memiliki sifat posesif yang sangat kuat. Ia ingin memiliki segala sesuatu yang terbaik. Sejak kecil, orang-orang sering membanding-bandingkan dirinya dengan Warren. Oleh karena itu, Bloomer ingin melampaui Wharton dalam segala hal. Menantangnya berduel, mendekati Nina, semuanya ia lakukan demi alasan tersebut. Satu-satunya orang yang benar-benar dicintai Bloomer hanyalah dirinya sendiri. Wharton, Nina, suara Kaisar Johann terdengar memanggil. Baru sekarang Wharton dan Nina tersadar dari dunia mereka sendiri. Ini adalah istana bela diri. Wajah Nina seketika memerah karena malu, dan ia segera mundur kembali ke dekapan ibundanya. Wharton juga segera membungkuk hormat. Yang mulia, hamba terbawa suasana karena terlalu bahagia. Hahaha. Kami bisa memaklumi. Kami sangat mengerti. Kaisar Johann tertawa dan mengangguk. Kemudian, Kaisar Johann menatap Bloomer. Bloomer, kau dan Wharton adalah talenta yang luar biasa. Hanya saja, kami harus mempertimbangkan apa yang terbaik bagi putri kami. Apakah kau mengerti? Apa yang bisa Bloomer lakukan? Ia bukan Wharton. Di hati Bloomer, bahkan jika Putri Nina menjadi istrinya, ia tetap tak lebih dari sekedar sesuatu untuk dipamerkan. Ia tidak memiliki banyak perasaan tulus untuk Nina sendiri. Meskipun kekalahan ini sangat sulit diterima, Bloomer berusaha sekuat tenaga untuk tidak kehilangan kendali dirinya. Hamba memahami pilihan sulit yang harus Yang Mulia ambil. Bloomer hanya bisa menggertakkan gigi dan memaksakan kata-kata itu keluar, berusaha menelan rasa pahit yang menyesakkan dadanya. Kaisar Johann mengangguk puas. Hahaha. Kaisar Johann tertawa keras. Kami sangat bahagia hari ini. Begini saja, biarkan kami yang menentukan tanggal pertunangan Wharton dan Nina. Bulan depan, tanggal 12. Wharton, itulah tanggal upacara pertunanganmu dengan Nina. Apakah kau punya keberatan? Terima kasih, Yang Mulia. Hamba sama sekali tidak beratan. Saat ini, wajah Wharton dipenuhi senyum. Bagaimana mungkin ia punya keberatan? Linley, yang berdiri di samping Wharton, juga merasa sangat lega dan bahagia melihat kegembiraan adiknya. Kisah asmara adiknya akhirnya berujung manis. Setidaknya, ia bersyukur nasib cinta Warren tidak berakhir menyedihkan seperti kisahnya sendiri. Mengingat kembali kegagalan cintanya sendiri, Linley merasakan sedikit kepedihan di hatinya. Linley, selamat! Murid pribadi Dewa Perang yang duduk di sampingnya, Langke, memberikan ucapan selamat dengan nada ramah. Castro juga tertawa kecil. Master Linley di Gunung Dewa Perang, aku adalah kolektor besar karya seni patung batu. Aku selalu mengagumi karya Anda. Jika Anda punya waktu luang, silakan datang berkunjung ke Gunung Dewa Perang untuk sekedar berjalan-jalan. Gunung Dewa Perang selalu terbuka menyambut Anda kapanpun. Aku pasti akan datang berkunjung jika ada waktu luang. Linley juga sedang dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Olivier bangkit berdiri dan menghampiri adiknya, Bloomer, lalu menepuk bahunya dengan ringan. Linley, Wharton, hari ini kalian akan menikmati jamuan makan bersama kami. Bagaimana? Suara Kaisar Johann kembali terdengar. Olivier, Bloomer, Castro, Langke, kalian juga harus ikut bersama kami. Castro dan Langke bangkit berdiri. Yang Mulia, kami memiliki urusan mendesak yang harus segera diselesaikan di Gunung Dewa Perang. Kami tidak akan bisa menemani Anda. Tolak Castro dengan sopan. Baiklah kalau begitu. Kaisar Johann tidak mencoba memaksakan kehendaknya. Yang Mulia, aku juga harus segera bersiap untuk duelku dengan Heisen bulan depan. Adik keduaku juga akan ikut menemaniku kembali. Olivier juga menolak. Bloomer baru saja menelan kekalahan pahit. Bagaimana mungkin ia sanggup tetap tinggal dan makan bersama mereka? Kaisar Johann memahami perasaan tersebut dan mengangguk setuju.
Namun Lin Lei dan Warren menerima undangan Kaisar Johan. Di masa depan, Kaisar Johan akan menjadi ayah mertua Wharton, jadi mereka harus sedikit menghormatinya. Aku benar-benar tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Wajah Lin Lei terus dihiasi senyuman. Memang benar, ia sama sekali tidak menduganya. Lin Lei sebelumnya bahkan sudah mengirim Jen, Lina, dan Rebecca keluar dari ibu kota, serta sudah bersiap untuk merebut Nina secara paksa, agar ia dan Wharton bisa kawin lari. Namun hasil akhirnya justru seperti ini. Ini benar-benar kejutan yang membahagiakan. Setelah sidang istana berakhir, Nina pergi bersama permaisuri dan para selir. Namun Lin Lei dan Wharton mengikuti Kaisar Johan menuju tempat lain. Kak, Wharton masih terus tersenyum lebar. Ia merasa terlalu bahagia hingga tak sanggup menyembunyikan binar di matanya. Lin Lei pun merasa sangat bahagia untuk adiknya. Lin Lei, di masa depan, kita semua akan menjadi satu keluarga. Kaisar Johan tertawa ke arah Lin Lei. Benar, kita akan menjadi satu keluarga. Lin Lei balas tersenyum. Langke dan Castro terbang berdampingan menuju langsung ke Gunung Dewa Perang di luar ibu kota kekaisaran. Ada apa sebenarnya tadi? Apa yang kau bisikan pada Johan? Langke merasa bingung sepanjang waktu. Mengapa Kaisar Johan mendadak memilih Wharton? Padahal sebelumnya ia sudah setuju untuk memilih Bloomer. Aku memberitahu Johan bahwa guru kita, Dewa Perang, memerintahkannya untuk memilih Wharton. Ucap Castro dengan nada kesal. Guru? Langke terpana. Mana aku tahu? Tepat setelah aku memasuki istana, suara guru terngiang di benakku dan memerintahkanku untuk bicara dengan Johan. Dan kemudian, guru juga menyampaikan pesan yang sama secara langsung ke dalam pikiran Johan. Ucap Castro tak berdaya. Guru kemungkinan besar khawatir jika dia hanya bicara secara mental pada Johan, Johan tidak akan percaya kalau itu benar-benar suara sang dewa perang. Bagaimanapun juga, guru belum pernah berbicara secara mental kepada Johan sebelumnya. Mengapa guru melakukan hal semacam itu? Tanya Langke dengan heran. Entahlah, mana aku tahu. Castro pun sama sekali tidak mengetahuinya. Istana kekaisaran dijaga dengan sangat ketat. Satria-satria pemberani terlihat di mana-mana. Begitu pula dengan para pelayan istana yang cantik. Kaisar Johan dan Lin Lei berjalan berdampingan, dengan Wharton sedikit di belakang mereka. Di belakang ketiga pria ini, tampak sejumlah ajudan dan pelayan istana. Semua prajurit yang mereka temui dalam perjalanan tersebut membungkuk hormat saat melihat Kaisar Johan. Itu Tuan Lin Lei. Banyak prajurit yang melihat Lin Lei berjalan di sisi Kaisar Johan, mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Tatapan mata mereka penuh dengan kekaguman dan pemujaan terhadap Lin Lei. Mereka semua masih muda, dan banyak di antara mereka yang usianya tidak jauh berbeda dengan Lin Lei. Banyak pemuda di kekaisaran telah menjadikan Lin Lei sebagai sosok idola dan tujuan yang ingin mereka capai. Kekaisaran O'Brien memang layak menyandang gelar sebagai kekuatan militer terkuat di antara 6 negara besar. Semua prajurit di istana kekaisaran ini sangatlah hebat. Sepanjang perjalanan, Lin Lei menyadari bahwa tidak ada satupun prajurit di sana yang kekuatannya di bawah tingkat 6. Sebagian besar berada di tingkat 6, dan banyak juga yang di tingkat 7. Bahkan beberapa prajurit tingkat 8 pun terlihat. Pengawal patroli biasa saja sudah sekuat itu. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekaisaran ini secara keseluruhan. Lin Lei, lihatlah. Mata para pengawal itu berbinar saat melihatmu. Aku khawatir, di dalam hati mereka, rasa hormat yang mereka miliki untukmu lebih besar daripada untuk kami, ujar Kaisar Johan sambil tertawa lebar. Lin Lei tertawa dengan tenang. Sejak duel di Kolosium itu, nama Lin Lei telah tersohor ke seluruh penjuru kekaisaran O'Brien. Terutama karena usianya yang masih sangat muda. Ia telah menjadi legenda hidup. Lin Lei baru berusia 20-an, dan ia bukan hanya seorang pemahat jenius, tetapi juga seorang penyihir berbakat dan prajurit tingkat Seng. Di hati banyak orang, meskipun mereka mungkin tidak sejenius Lin Lei, selama mereka bekerja keras, mereka berharap setidaknya bisa mencapai 10% dari pencapaian Lin Lei, dan mereka sudah akan sangat bahagia dengan hal itu. Hal ini justru memicu banyak pemuda di kekaisaran untuk berlatih dengan lebih tekun.
Kekaisaran O'Brien memiliki tradisi lama bahwa setiap kali seorang jenius muncul, pihak kekaisaran akan secara resmi menyebarkan berita tersebut bersamaan dengan rumor yang beredar di masyarakat. Dampaknya terhadap warga kekaisaran pun sangatlah besar. Taman Bunga Kekaisaran. Di sana terdapat meja perjamuan yang dipenuhi dengan makanan. Dan satu-satunya orang yang duduk di sana hanyalah Kaisar Johann, Linley, dan Wharton. Para pelayan istana membawakan piring-piring berisi hidangan lezat satu demi satu, sementara para pengawal di sekitar mereka tetap berjaga dengan hikmat. Kalian semua boleh pergi sekarang. Kaisar Johann mengibaskan tangannya. Baik yang mulia. Para pelayan, abdi dalam, dan pengawal di sekitar mereka pun membubarkan diri. Sesaat kemudian, hanya Kaisar Johann, Linley, dan Warren yang ada di sana. Kaisar Johann melirik Warren. Sebenarnya, sepanjang perjalanan dari istana bela diri, hatinya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Mengapa Dewa Perang ingin membantu Warren? Di Kekaisaran, Dewa Perang adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang tak terbantahkan. Wharton bukan apa-apa jika dibandingkan dengannya. Dewa Perang dan Wharton kemungkinan besar tidak memiliki hubungan yang dekat. Mungkinkah leluhur kami yang terhormat, Sang Dewa Perang, memiliki semacam hubungan dengan leluhur klan prajurit darah naga? Sepertinya bukan itu juga alasannya. 5.000 tahun yang lalu, saat kekaisaran didirikan, prajurit darah naga yang bernama Baroque memang sangat terkenal. Itu benar, tapi mereka hanyalah petarung tingkat Saint tahap puncak. Masih ada kesenjangan yang besar antara mereka dengan Sang Dewa Perang. Hubungan macam apa yang mungkin mereka miliki? Kaisar Johann tidak mempercayainya. Dewa Perang adalah sosok yang setara dengan Pendeta Agung. Seberapa dekat hubungannya dengan Baroque? Bahkan jika ia memilikinya, mungkinkah hubungan itu cukup dalam, sehingga ia bersedia membantu keturunan Baroque 5.000 tahun kemudian? Wharton. Kaisar Johann tidak memikirkannya lagi. Sambil tersenyum, ia berkata, "Beberapa waktu lagi, kau dan Nina akan bertunangan. Kau harus menjaga Nina dengan baik. Anak ini punya watak putri raja yang manja. Kami harap kau bisa memaklumi sikapnya." Wharton membusungkan dadanya, lalu bergegas menjawab, "Yang mulia, jangan khawatir." Namun Linley sedang menatap Kaisar Johann. Beberapa hari yang lalu, Cale mengatakan Kaisar Johann akan memilih Bloomer. Tapi sekarang, apa yang sebenarnya terjadi? Linley merasa bingung mengenai hal ini. Linley bertanya langsung, "Yang mulia, aku ingin bertanya, apa alasan Anda akhirnya memilih adikku?" Kaisar Johann sedikit terkejut. Hahaha. Kaisar Johann tertawa lebar. "Linley, bukankah tadi kami sudah membahas hal ini di istana? Kami mempertimbangkan semuanya dari sudut pandang Nina. Bagaimanapun juga, Nina menyukai Wharton. Kami merasa sangat bangga karena bisa memberikan kebahagiaan bagi Nina." Linley tertawa sinis di dalam hati. Jika Kaisar Johann benar-benar mempertimbangkan semuanya dari sudut pandang Nina, maka ketika Wharton meminta izin untuk menikahinya, ia tidak akan menunda-nunda dan menyebabkan serangkaian peristiwa panjang terjadi sebelum akhirnya menyetujuinya. Kaisar Johann melihat ekspresi wajah Linley. "Apa? Kau tidak percaya?" "Sebenarnya, aku tidak sepenuhnya percaya," ucap Linley terus terang. Kaisar Johann tertegun. Secara umum, siapa yang berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu? Namun orang yang mengucapkan kata-kata itu adalah Linley, seorang ahli tingkat Saint tahap puncak. Kaisar Johann tertawa canggung. "Sebenarnya, kami akui bahwa kami awalnya memang mempertimbangkan Bloomer. Itu baru masuk akal." Meskipun itu adalah pertemuan pertama Linley dengan Cale, ia merasa bahwa Cale adalah orang yang bisa dipercaya. "Linley, kau harus tahu bahwa kenyataannya ahli tingkat Saint lah yang menentukan kebangkitan dan keruntuhan sebuah kekaisaran." Kaisar Johann menghela napas. Ahli tingkat Saint dapat dengan mudah membunuh pemimpin musuh meskipun dikelilingi oleh 1 juta prajurit. Penyihir tingkat Saint dapat menggunakan mantra terlarang yang merusak dan menghancurkan 1 juta pasukan prajurit sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa di mata orang biasa, seorang Saint adalah ahli yang benar-benar tak terkalahkan. Linley mengangguk. Saat ia masih kecil, tingkat Saint memang merupakan petarung tertinggi yang pernah ada. "Meskipun kami adalah kaisar, kami tidak berani memberikan perintah kepada para Saint. Jika kami menyinggung mereka,
mereka mungkin akan meninggalkan kekaisaran. Kami yakin ada banyak tempat yang akan menyambut kedatangan seorang ahli tingkat Saint. Kaisar Yohan tertawa getir. Lin Lei memahami hal ini. Jika seorang ahli tingkat Saint melarikan diri dengan kemampuan terbang yang mereka miliki, itu akan menjadi hal yang sangat mudah. Baik Bloomer maupun Warden kemungkinan besar akan mencapai tingkat Saint di masa depan. Namun masalah krusialnya adalah, Bloomer berasal dari Akademi Dewa Perang. Semua ahli di kekaisaran berkumpul di sekitar Akademi Dewa Perang. Kami tidak ingin membuat Akademi Dewa Perang marah. Bagaimanapun, ada sekelompok besar ahli tingkat Saint di sana, bukan hanya satu atau dua. Sekelompok besar ahli tingkat Saint. Hanya dengan mendengar kata-kata itu saja sudah cukup untuk membuat orang merinding. Dengan beberapa rekan seperguruan Bloomer yang datang untuk membelanya, kami tidak punya pilihan. Kaisar Yohan menggelengkan kepala dan menghela napas. Lalu mengapa pada akhirnya Anda memilih adikku? Tanya Lin Lei. Ia bertanya-tanya tentang hal ini sepanjang waktu. Apa alasannya? Kaisar Yohan melemparkan tatapan bingung ke arah Lin Lei dan Warren. Lin Lei. Apakah klan Baroque memiliki semacam hubungan sejarah dengan Dewa Perang? Dewa Perang? Lin Lei segera mengerti. Dengan terkejut, ia berkata, Yang mulia, apakah Anda mengatakan bahwa Dewa Peranglah yang membuat Anda memilih Warden? Tentu saja, ucap Kaisar Yohan langsung. Lin Lei, pikirkanlah hal ini. Di kekaisaran, kata-kata siapa yang lebih berbobot daripada para anggota Akademi Dewa Perang? Hanya Dewa Perang, pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini. Leluhur kami yang terhormat, Sang Dewa Perang, berbicara langsung kepada kami melalui pikiran, dan memerintahkan kami untuk memilih Warden. Kilatan kegembiraan terpancar di mata Kaisar Yohan. Ini adalah pertama kalinya kami mendengar suara leluhur kami yang terhormat, Sang Dewa Perang. Ternyata memang Dewa Perang. Dewa Perang adalah sosok yang luar biasa. 5.000 tahun yang lalu, ia bertarung melawan pendeta agung di atas sungai Yulan hingga mencapai titik buntu, membuktikan bahwa ia pastilah seorang petarung tingkat dewa. Setelah 5.000 tahun, meskipun tidak ada yang pernah melihat Dewa Perang bertarung lagi, semua orang mengerti bahwa dengan bakat alami Dewa Perang, ia pasti bahkan jauh lebih kuat secara mengerikan sekarang. Dewa Perang telah berlatih dengan sangat cepat, berubah dari orang biasa menjadi dewa hanya dalam beberapa abad. Kemunculannya yang tiba-tiba 5.000 tahun yang lalu telah menyebabkan ketenaran dan kejayaannya benar-benar mengalahkan bahkan 4 prajurit tertinggi, menjadikannya bintang yang paling bersinar di era itu. Dewa Perang membantu adikku? Lin Lei tidak bisa memahaminya. Mungkinkah dia tahu kalau di pihakku ada 6 ahli tingkat Saint? Lin Lei mulai bertanya-tanya. Mengingat kekuatan Dewa Perang, ia pasti bisa merasakan kekuatan pasukan Lin Lei. Lin Lei menggelengkan kepalanya. Mustahil. Bagi seorang dewa, para Saint bukanlah apa-apa. Kemungkinan besar, Dewa Perang bisa membunuh mereka berenam hanya dengan satu serangan. Lalu apa alasannya? Mungkinkah itu benar-benar karena dia memiliki semacam hubungan dengan leluhur klan Baroque? Lin Lei benar-benar tidak mengerti apa alasan di balik tindakan Dewa Perang tersebut. Di sebelah barat ibu kota kekaisaran, Gunung Dewa Perang, selain puncak utama, terdapat 4 puncak lainnya. Sebuah terowongan gua alami menghubungkan 2 puncak tersebut. Lanke dan Castro berjalan berdampingan di dalam terowongan itu. Setelah menempuh jarak beberapa ratus meter melalui terowongan yang berkelok-kelok, terowongan itu tiba-tiba menukik tajam ke bawah. Jika seseorang menatap ke bawah ke dalam lubang gelap yang dalam dan aneh itu, tidak ada satupun yang bisa terlihat. Tak seorang pun bisa tahu seberapa dalam terowongan tersebut. Lanke dan Castro melompat langsung ke dalam lubang yang dalam itu. Mereka terjun dengan kecepatan yang cukup lambat. Setelah jatuh sejauh beberapa ribu meter, keduanya mendarat selembut daun di atas tanah. Dari pintu masuk terowongan ke lubang ini hanya berjarak 1.000 meter. Namun lubang ini membawa mereka beberapa ribu meter ke bawah tanah. Guru biasanya menghabiskan waktunya dalam pelatihan tertutup. Dan setiap kali dia melakukannya, dia biasanya akan menghabiskan waktu bertahun-tahun, puluhan tahun, atau bahkan lebih lama lagi untuk berlatih. Saat dia sedang berlatih, dia hampir tidak pernah berbicara dengan kita melalui pikiran. Tapi kali ini,
Di Istana Bela Diri, dia benar-benar menghubungi kita melalui pikiran dan menyuruh kita memberitahu Johan agar memilih Wharton, lalu menyuruh kita kembali ke sini. Langke merasa heran. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kebiasaan Dewa Perang. Sangat sedikit urusan di dunia ini yang akan diperintahkan oleh orang seperti Dewa Perang. Adik seperguruan, jangan terlalu memikirkannya. Guru pasti punya alasan tersendiri untuk bertindak seperti ini. Yang perlu kita lakukan hanyalah mendengar dan patuh, ucap Castro. Baik, kakak seperguruan. Langke mengangguk. Bagi para murid Akademi Dewa Perang, perintah Dewa Perang bukanlah sesuatu yang bisa dilanggar. Mereka akan melakukan apapun yang diperintahkan Dewa Perang kepada mereka. Tidak perlu mempertimbangkannya lagi. Gemuruh, panas yang menyengat bisa dirasakan di kedalaman terowongan. Saat mereka masuk ke dalam, bebatuan perlahan berubah menjadi merah. Suhu di sini sangat tinggi. Setelah berjalan beberapa ratus meter lagi, Langke dan Castro berhenti di depan sebuah pintu batu yang hitam pekat. Dinding batu di sekitar pintu ini sudah berwarna merah menyala. Dan suhunya sangat tinggi sehingga Langke dan Castro bahkan harus menggunakan ki tempur mereka untuk melindungi diri. Jika selembar kertas dilemparkan ke sana, kemungkinan besar kertas itu akan langsung terbakar. Kalian sudah datang. Sebuah suara tenang terdengar dari balik pintu. Suara Dewa Perang sangat lembut, namun memiliki daya tembus yang kuat. Suara itu seperti jarum, menusuk langsung ke dalam jiwa seseorang. Castro dan Langke, kedua muridnya, bahkan menduga bahwa Dewa Perang mungkin saja bisa melenyapkan jiwa mereka hanya dengan suaranya saja. Inilah salah satu alasan mengapa Castro dan murid pribadi Dewa Perang lainnya begitu takut kepada guru mereka. Dewa Perang benar-benar terlalu kuat. Iya guru, ucap Castro dan Langke dengan penuh hormat. Castro melanjutkan, Guru, instruksi apa yang Anda berikan untuk kami? Suara Dewa Perang terdengar lagi. Tanggal 12 April akan menjadi hari upacara pertunangan bocah Wharton itu. Pergilah bicara dengan kakak seperguruan tertuamu dan ambillah sebuah cincin interspasial. Pada hari upacara pertunangan bocah Wharton itu, berikan kepadanya sebagai hadiah pertunangan dariku. Langke dan Castro benar-benar terperangah. Dewa Perang memberikan hadiah pertunangan? Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika mereka, murid-murid pribadinya, menikah, Dewa Perang tidak mempedulikannya sama sekali. Bagaimanapun juga, apakah Dewa Perang adalah seseorang yang harus mengirimkan hadiah ucapan selamat kepada orang lain? Bahkan, jika ia ingin melakukannya, siapa yang layak menerima hadiah darinya? Namun Dewa Perang sekarang memerintahkan mereka untuk mengirimkan hadiah ucapan selamat untuk upacara pertunangan Wharton. Kalian boleh pergi sekarang. Suara Dewa Perang sekali lagi terdengar di dalam terowongan. Castro dan Langke menatap pintu batu hitam pekat itu, lalu saling pandang. Meskipun mereka sama sekali tidak memahaminya, mereka tidak berani melanggar perintah Dewa Perang. Baik, Guru, jawab Langke dan Castro. Suara mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang tak tertandingi. Kalender Yulan, tahun 10.009, 12 April. Ini adalah hari di mana Wharton dan Nina akan bertunangan di ibu kota kekaisaran. Salah satu dari pasangan kekasih itu adalah adik dari seorang ahli tingkat Saint tahap puncak, sementara yang satunya adalah putri dari kaisar. Upacara pertunangan semacam ini pastinya akan dihadiri oleh banyak sekali tamu. Para bangsawan ibu kota yang menerima surat undangan merasa sangat bangga. Banyak bangsawan biasa yang tidak cukup layak untuk diundang ke acara ini. Lagi pula, jika semua orang diundang, kediaman Count tidak akan sanggup menampung mereka semua. Kediaman Count hari ini tampak sangat meriah, dan bagian luarnya dibanjiri oleh kereta-kereta kuda yang datang, hingga menutup separuh bagian jalan Boulder. Para pengawal dan pelayan dari para bangsawan tersebut tidak diperbolehkan masuk ke dalam kediaman, dan semuanya harus menunggu di luar. Totalnya, ada ribuan pengawal dan pelayan yang menunggu di sana. Benar-benar lautan manusia. Setiap kereta kuda tampak lebih mewah dan mencolok dari yang lainnya. Dan setiap nona muda bangsawan berpakaian lebih indah serta mempesona dibandingkan yang lain. Perjamuan upacara pertunangan di kediaman ini pastinya merupakan salah satu acara kekaisaran dengan kasta tertinggi dan orang-orang yang datang semuanya adalah sosok dengan status yang luar biasa. Kak, aku masih merasa sangat tidak nyaman memakai ini.
Wharton telah menghabiskan cukup banyak waktu di kamarnya. Ia merasa lebih gugup daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Linley tertawa. Sudahlah Wharton, kau sudah terlihat sangat tampan. Percaya dirilah sedikit. Wharton menarik napas dalam-dalam. Ayo pergi. Saatnya menyambut para tamu di aula, Linley menegur sambil tertawa. Kau tidak bisa terus-menerus membiarkan kakek Hiri menyambut para tamu sendirian. Misalnya saat Yang Mulia Kaisar datang, bagaimana mungkin kau tidak ada di sana untuk menyambutnya? Wharton dan Linley memasuki aula utama, dan begitu mereka masuk, mereka terkesiap. Ada begitu banyak orang di sana. Terlebih lagi, itu baru sebagian kecil dari para bangsawan yang akan hadir. Banyak tokoh senior yang belum tiba. Ibu kota kekaisaran benar-benar berbeda. Ada jauh lebih banyak bangsawan di sini daripada di kota Venlai. Linley menghela napas. Dulu, Linley pernah berpartisipasi dalam upacara pertunangan Alice dan Callan. Jumlah orang yang hadir saat itu jelas jauh lebih sedikit daripada yang menghadiri upacara hari ini, dan kastanya pun jelas jauh lebih rendah. Klan bangsawan dari sebuah kerajaan, tentu saja jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan klan bangsawan dari sebuah kekaisaran. Begitu Linley dan Wharton memasuki aula utama, mereka segera menjadi pusat perhatian. Tubuh Wharton yang tinggi besar benar-benar sangat mencolok, dan banyak orang menghampirinya untuk menyapa dengan hangat. Wharton, kemarilah. Pengurus rumah Hiri segera memanggilnya. Wharton segera bergegas menuju pintu utama aula, dan mulai menyapa setiap tamu yang datang. Adapun Linley, ia mengisi cangkirnya dengan anggur, lalu berjalan santai ke tengah aula. Sesekali denting cangkirnya bersahutan dengan para tamu. Para bangsawan ini sangat tahu diri dan tidak mencoba untuk terlalu dekat dengan Linley atau terlalu banyak mengganggunya. Mereka hanya memberikan hormat dengan mengangkat cangkir perlahan ke arahnya dari jauh. Namun, beberapa nona muda bangsawan telah menetapkan pandangan mereka pada Linley. Mereka tahu bahwa Linley belum menikah. Seorang ahli tingkat Saint tahap puncak yang berusia 20-an, di mana lagi orang bisa menemukan pria seperti ini? Benar-benar memusingkan. Linley melihat tiga nona muda bangsawan mulai beejalan ke arahnya dari posisi yang berbeda. Linley hanya bisa berpura-pura tidak melihat mereka. Ketika ketiga nona muda ini berada 1 meter dari Linley, embusan angin yang lembut namun kuat tiba-tiba menekan tubuh mereka. Tidak peduli apapun yang mereka coba, ketiga nona muda itu tidak bisa bergerak lebih dekat lagi ke arah Linley. Lalu, Linley mengangkat cangkirnya sambil tersenyum tipis. Sebelum menuju ke sudut aula utama dan duduk. Barusan, apa yang Master Linley lakukan? Seorang nona muda cantik berambut dan bermata emas menjadi sangat bersemangat. Teknik luar biasa macam apa itu? Dua nona muda lainnya juga tidak tahu. Tidak tahu pun bukan masalah. Hal itu tidak mempengaruhi status Linley di hati mereka. Bahkan, sebaliknya. Hal ini membuat Linley tampak jauh lebih kuat dan misterius bagi mereka. Sebenarnya, apa yang baru saja Linley gunakan hanyalah manipulasi elemen angin yang paling sederhana. Apa kau melihat wujud naga Master Linley saat di Kolosseum hari itu? Dia tampak begitu liar dan tak terkendali. Aku sangat bersemangat melihatnya. Dia benar-benar mempesona. Aku suka tipe seperti itu. Pria-pria di sekolah semuanya lembek seperti kapas. Tidak ada yang benar-benar jantan seperti dia. Pendengaran Linley benar-benar terlalu tajam. Mendengar apa yang dikatakan para nona muda itu satu sama lain, Linley merasakan gelombang kepasrahan di hatinya. Mereka menyebut wujud naganya liar dan tak terkendali. Dan benar-benar jantan, Yang Mulia Kaisar telah tiba. Suara penyambut tamu di gerbang utama segera meninggi. Ia jelas berteriak menggunakan ki tempur, sehingga seluruh tamu di aula dapat mendengar dengan jelas. Seluruh aula yang penuh dengan bangsawan terdiam saat mereka semua menatap ke arah gerbang. Ada banyak bangsawan di luar aula juga. Terlalu banyak tamu yang hadir hari ini, dan aula itu tidak sanggup menampung mereka semua di dalam. Johan sudah tiba. Linley berdiri dan meninggalkan aula. Tuan, Gates yang berseragam menyapa Linley. Hari ini kelima bersaudara Barker mengenakan seragam senada yang gagah. Saat mereka berjalan di sekitar kediaman, ukuran tubuh dan kerangka mereka yang masif membuat hati para bangsawan gemetar. Para bangsawan semua diam-diam, menghela napas.
Klan prajurit darah naga memang layak menyandang namanya. Bahkan pengawal mereka pun begitu luar biasa. Kaisar Yohan tampil memukau seperti biasanya. Sambil menggandeng tangan permaisuri, ia diikuti oleh beberapa pengawal pribadi. Wharton? Kaisar Yohan segera menemukan Wharton di tengah kerumunan. Melihat betapa tampan dan kuatnya penampilan Wharton, Yohan mengangguk puas. Tidak buruk sama sekali. Linley pun tiba. Yang mulia, silakan beristirahat di dalam, ucap Linley sambil tertawa. Baiklah. Ada banyak hal yang ingin kami diskusikan denganmu, Master Linley, ucap Kaisar Yohan dengan hangat. Segera mereka berdua memasuki aula tamu. Adapun para bangsawan dan menteri lainnya, mereka dengan sangat tahu diri menepi untuk memberi jalan. Begitu banyak bangsawan ibu kota yang tiba hari ini, namun Linley tidak pergi menyambut satu pun dari mereka. Para bangsawan semua merasa ini adalah hal yang normal. Mana mungkin seorang ahli tingkat Saint pergi menyambut mereka? Ketua dari konglomerat Dawson telah tiba. Suara melengking itu terdengar lagi. Ketua dari konglomerat Dawson, salah satu dari 3 serikat dagang utama di benua Yulan. Meskipun konglomerat Dawson tidak benar-benar memiliki ahli tingkat Saint, ia tetap memiliki kekuatan ekonomi yang mengejutkan. Bahkan Kaisar Yohan pun berdiri dan berkata kepada Linley, Monroe Dawson adalah salah satu teman baik kami. Linley pun bangkit. Yale pasti datang bersama Monroe Dawson. Tentu saja Linley akan pergi menyambut mereka. Hahaha. Monroe Dawson yang berperut buncit melangkah mendekat, dengan Yale di sisinya. Melihat Kaisar Yohan, Monroe Dawson segera membungkuk sedikit. Monroe memberikan hormat kepada Kaisar Yohan yang agung. Kaisar Yohan tersenyum hangat. Monroe, hari ini Linley adalah tuan rumah di tempat ini. Tidak perlu terlalu formal dengan kami. Master Linley dan aku sudah berteman sejak lama. Hanya saja, aku tidak menyangka dalam beberapa tahun singkat saja, Master Linley sudah mencapai tingkat pencapaian seperti itu. Hahaha. Monroe Dawson tertawa begitu keras hingga matanya menyipit riang. Paman Dawson, panggil saja aku Linley. Linley tersenyum saat berbicara. Ia dan Yale adalah sahabat karib. Tentu saja, ia harus bersikap hormat kepada ayah Yale. Wharton, kemari dan sapalah Paman Dawson. Wharton pun datang menghampiri, pemuda yang tampan dan gagah. Mata Monroe Dawson berbinar saat melihat Wharton. Jelas sekali, ukuran dan perawakan Wharton telah mengejutkannya. Satu persatu bangsawan tiba, bahkan Bloomer pun datang. Bloomer bertingkah laku layaknya seorang pria sejati hari ini, dan bahkan sempat memberikan ucapan selamat kepada Wharton. Namun Wharton di dalam hatinya, masih merasa agak tidak nyaman berada di dekat Bloomer. Ia terus merasa bahwa Bloomer tidak bicara dengan tulus. Bloomer, apa kakakmu tidak datang hari ini? Kaisar Yohan tertawa saat berbicara dengan Bloomer. Kakakku saat ini sedang dalam meditasi tertutup, sebagai persiapan untuk duelku dengan Tuan Hudson bulan depan. Bloomer tersenyum. Oh, masuk akal. Kaisar Yohan mengangguk. Bloomer kemudian melirik ke arah Wharton yang sedang menyambut tamu di gerbang. Cahaya dingin berkilat di matanya. Di dalam hatinya, Bloomer merasa sangat tidak senang karena Wharton berhasil meminang Mina dengan sukses. Saint Pedang Monolitik, Tuan Hudson, telah tiba. Saat suara itu terdengar, Kaisar Yohan, Linley, Monroe Dawson, dan banyak orang lainnya segera bangkit berdiri dan menuju keluar aula. Hudson datang? Linley sangat terkejut sekaligus senang. Ia mengira Hudson akan sibuk bersiap untuk duel bulan depan. Tak lama kemudian, Hudson yang berjubah abu-abu berjalan masuk sendirian. Kaisar Yohan, Linley, Wharton, dan yang lainnya semua pergi menyambutnya. Hahaha, Wharton, selamat! Senyum yang sangat ramah tersungging di wajah Hudson. Ia kemudian menatap Linley. Sambil bercanda, ia berkata, Linley, adikmu sudah bertunangan. Bagaimana denganmu? Linley tertegun. Ia tidak menyangka Hudson akan menanyakan hal seperti itu. Hahaha. Kaisar Yohan mulai tertawa keras juga, sambil mengangguk berulang kali. Linley, sudah saatnya bagimu untuk menikah. Jika kau menyukai seseorang, katakan saja pada kami. Kami pasti akan memastikan gadis beruntung itu dikirimkan kepadamu.
Lin Lei tidak tahu harus tertawa atau menangis. Para petinggi dari Akademi Dewa Perang telah tiba. Seruan dari gerbang ini membebaskan Lin Lei dari keharusan menjawab pertanyaan tersebut, karena mereka semua pergi untuk menyambut orang-orang dari Akademi Dewa Perang. Aku tidak menyangka Akademi Dewa Perang juga akan mengirimkan orang ke sini. Kaisar Yohan menghela napas penuh emosi. Heitzen juga mengangguk. Akademi Dewa Perang adalah salah satu organisasi paling utama di benua Yulan. Mereka jarang berpartisipasi dalam acara pertunangan atau pernikahan, kecuali jika itu adalah acara dari orang mereka sendiri. Hanya dalam keadaan itulah, rekan-rekan seperguruan lainnya akan hadir. Langke dan Castro berjalan masuk berdampingan. Castro tersenyum. Hahaha, Saudara Warden, selamat. Menurut pemikiran Castro, mengingat betapa baiknya sikap gurunya terhadap Wharton, maka Wharton layak untuk ia sapa sebagai Saudara Wharton. Namun sapaan ini membingungkan Lin Lei, Yohan, Heitzen, dan yang lainnya. Para anggota Akademi Dewa Perang biasanya sangat sombong, mereka jarang memperhatikan orang lain. Sikap Castro benar-benar menyebabkan banyak orang merasa heran. Hari ini, kami berdua rekan seperguruan datang ke sini sebagai perwakilan dari seluruh Akademi Dewa Perang untuk mengucapkan selamat atas peristiwa membahagiakan ini. Wharton, ini adalah hadiah yang guru kami perintahkan secara pribadi untuk kami bawakan kepadamu. Castro langsung menyodorkan sebuah kotak beludru ke arah Wharton. Guru? Semua orang di sekitar mereka terpana. Dewa Perang memberikan hadiah? Kami sangat berterima kasih. Lin Lei adalah orang pertama yang tersadar. Sambil tersenyum, ia menerima hadiah ucapan selamat tersebut. Castro, Langke, mari, beristirahatlah di sini. Secara umum, para pelayan akan menerima hadiah ucapan selamat apapun di gerbang. Tapi mana berani petugas pendaftar hadiah di kediaman Count mengambil hadiah dari orang-orang yang berasal dari Akademi Dewa Perang. Bahkan jika mereka datang dengan tangan kosong pun, itu sudah merupakan sebuah kehormatan. Kediaman Count riuh dengan kebisingan. Banyak bangsawan berpangkat tinggi seperti Duke dan Count saling berbincang, sementara Lin Lei, Kaisar Yohan, Monroe Dawson, Castro, Langke, Heitzen, dan yang lainnya berbincang santai juga. Para tamu di upacara pertunangan ini semuanya benar-benar luar biasa. Lihat saja pengaturan tempat duduknya. Di meja Lin Lei, satu-satunya orang yang hadir selain para ahli tingkat Saint adalah seorang kaisar dan ketua sebuah konglomerat. Tepat pada saat itu, ada ahli tingkat Saint yang terbang ke sini. Banyak orang berseru. Lin Lei melirik melalui pintu ke arah langit, dan benar saja, melihat sesosok manusia yang terbang dengan anggun menembus awan. Lin Lei, Kaisar Yohan dan yang lainnya bangkit berdiri dengan bingung. Namun siapapun itu, mengingat orang ini adalah seorang ahli tingkat Saint, mereka harus sedikit menghormatinya. Dengan sebuah kilatan di udara, pria itu tiba di gerbang utama. Ini adalah seorang pria tua berambut putih dengan janggut putih juga. Jelas sekali, ia sudah sangat tua, namun matanya yang berwarna biru langit tampak sangat tajam. Hahaha, aku datang tanpa diundang. Aku harap aku tidak akan ditolak di sini. Pria tua berambut putih itu tertawa terbahak-bahak. Ia bahkan tidak menatap Lin Lei dan yang lainnya, melainkan terbang langsung menuju tempat di mana Lin Lei dan yang lainnya telah duduk. Saat ia mendekat, Heitzen dan Castro segera melangkah menyingkir dari jalannya. Dan pria tua berambut putih itu duduk di kursi yang sebelumnya ditempati oleh Heitzen. Ini kursi yang cukup bagus. Aku akan duduk di sini. Pria tua berambut putih itu tertawa keras. Kaisar Yohan mengernyit. Pria ini sedikit terlalu tidak sopan. Lin Lei pun merasa bahwa pria tua berambut putih ini sedikit terlalu sombong. Bolehkah aku bertanya? Sebelum Lin Lei sempat menyelesaikan kata-katanya, Heitzen dengan cepat berkata dengan suara yang sangat sopan. Aku tidak menyangka Anda datang ke sini, tuanku. Ini benar-benar kejutan yang tak terduga bagi kami. Di sampingnya, baik Castro maupun Langke buru-buru menganggukkan kepala mereka setuju. Sikap mereka benar-benar sangat rendah hati.